Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, seperti biasa, topik kita pada kali ini mengenai tentang sepak bola yang berada di Indonesia. Sekiranya kita mendapat tawaran ataupun ada perkara yang perlu kita lihat, tawaran tersebut demi untuk membela mana-mana pun tim, pasti kita akan rasa terharu dan gembira ketikanya kita mendapat tawaran tersebut ya. Tapi pada kali ini guys, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat aneh juga ya. Disebabkan adalah ada pemain naturalisasi ini ditolak disebabkan adalah sikap kesombongan ya daripada orang tuanya ya guys ya. Dan ini merupakan salah satu juga untuk saya lihat bagaimana pula ceritanya ini guys sehingga kan ditolak ya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tapi disebabkan adalah karena sikap kesombongan tersebut. Jadi guys, apapun ini adalah merupakan satu perkara yang perlu kita lihat tentang kesombongan ayah Emil yang buat anaknya tercampakkan. Reaksi PSSI soal keinginan Emil ingin bela timnas. Dan apapun guys, kita akan sama-sama lihat mendengar apakah cerita mengenai tentang PSSI soal keinginan Emil ingin bela timnas. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Pemain-pemain timnas Indonesia guys, mereka sudah berhasil 2 kemenangan. Akhir-akhir ini banyak media Indonesia yang kembali membahas Emil Audero Mulyadi. Hal itu terjadi setelah sang pemain mencantumkan bendera Indonesia di akun Instagramnya. Banyak yang bilang itu sudah lama dilakukan oleh Emil. Namun ada yang mengatakan jika Emil sebelumnya sempat menghapusnya. Jika benar adanya, bisa dikatakan itu adalah sebagai kode Emil Audero Mulyadi jika dirinya sudah bersedia untuk dinaturalisasi. Tapi tunggu dulu, terbaru PSSI akhirnya mengeluarkan sikap soal status Emil Audero Mulyadi. Dan untuk itu inilah reaksi PSSI soal rumor Emil Audero Mulyadi yang ingin membela Indonesia. Baik. Reaksi PSSI soal keinginan Emil ingin bela timnas. Baik. Apakah reaksinya ya guys? Bapak Erick Thohir? Ya, Emil Audero Mulyadi adalah salah satu pemain keturunan yang saat ini bermain bersama Inter Milan. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi pemain kelahiran Lombok tersebut. Karena tak banyak pemain keturunan yang bernasib sama seperti Emil. Status inilah yang membuat Emil Audero percaya diri jika dirinya mampu menembus skuad timnas Italia. Dengan begitu, peluang untuk bermain di ajang Piala Eropa hingga Piala Dunia terbuka bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Sehingga tak heran dirinya belum berpikir untuk membela timnas Indonesia yang merupakan negara tempat ayahnya berasal. Iya. Dari Lombok ya guys, sebelah ayahnya. Namun sayang sampai saat ini Emil Audero belum mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Italia. Dirinya kalah bersaing dengan kiper-kiper top lainnya seperti Gianluigi Donnarumma, Alex Mere hingga Vicario. Situasi Emil semakin sulit saat dirinya hanya menjadi camat di Inter Milan. Saat ini Emil menjadi pilihan kedua dari Simone Inzaghi karena kiper utama Inter Milan masih dipegang oleh Yann Sommer. Kiper Inter Milan tetapi pilihan kedua. Jika terus seperti ini, maka kesempatan untuk membela tim nasional Italia bakal semakin tipis. Maka dari itu, Emil Audero Mulyadi mulai membuka peluangnya untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya keinginan Emil Audero Mulyadi tersebut sudah tercoreng dari sikap ayahnya yang sebelumnya meremehkan Indonesia. Di mana menurut ayah Emil, Indonesia tak akan pernah bisa bersaing di Asia. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia, mau bela timnas? Mimpi kali. Dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia. Yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Gak usah lah. Gak usah. Perkataan ayah Emil sebelumnya memang dapat diterima, tapi untuk saat ini Indonesia telah berubah. di mana skuad Garuda menjadi tim yang lebih berkembang dan mampu lolos ke ajang Piala Asia.
Benar. Tak hanya itu, pada tahun ini Indonesia juga berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika lolos, maka secara otomatis Justin Hubner dan kawan-kawan bakal bermain di Piala Asia berikutnya yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Situasi inilah yang tampaknya membuat Emil Audero Mulyadi mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai negara yang dia bela di level internasional. Mulai membuat pertimbangan ya, Emil, pemain keturunan. Sayangnya, keinginan Emil Audero tersebut untuk saat ini masih ditahan oleh PSSI. Ya, melalui Arya Sinalungga selaku Exco, dirinya mengatakan jika saat ini PSSI masih belum memikirkan untuk menaturalisasi Emil Audero Mulyadi. Oke. Sampai hari ini belum. Emil kan Inter Milan. Biasa dia bangga punya mantan presiden Inter Milan orang Indonesia, kata Arya Sinalungga pada media. Wajar jika PSSI belum ingin menaturalisasi Emil Audero Mulyadi, karena untuk saat ini posisi penjaga gawang adalah posisi yang tidak terlalu membutuhkan pemain baru. Lagian untuk saat ini Indonesia sudah memiliki kiper hebat dalam diri Hernando Ari hingga yang terbaru Cyrus Margono. Belum lagi jika nantinya proses naturalisasi Martin Paes selesai. Benar. Sehingga kemungkinan besar Emil Audero Mulyadi sudah tidak dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Karena saat ini juga ada beberapa pemain naturalisasi kiper ya. Jika kejadiannya seperti ini sungguh mengenaskan nasib Emil Audero Mulyadi, karena dengan begitu keinginannya membela tim nasional tidak akan terwujud, entah saat bersama Italia maupun timnas Indonesia. Hal itu semakin diperparah dengan usia Emil yang semakin hari semakin bertambah, sehingga pastinya itu akan mempengaruhi performanya di lapangan. Kini menarik dinantikan bagaimana nasib Emil Audero selanjutnya. Bagaimana nasibnya? Pasti, ia dan ayahnya telah membuat fans timnas kecewa karena dianggap sudah tidak mencintai Indonesia yang merupakan negara tempat dirinya dilahirkan. Sebagai fans timnas, apakah kalian masih mengharapkan Emil Audero Mulyadi bergabung dengan Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Jadi itulah reaksi PSSI soal keinginan Emil Audero Mulyadi yang ingin membela timnas Indonesia. Yang ingin membela timnas Indonesia guys, Emil Audero Mulyadi, pemain keturunan. Oke guys, demikianlah sebentar tadi yang telah kita reaction ya, di mana apa yang kita dapat saksikan disebabkan oleh karena sikap dari ayahnya guys ya, orang tuanya yang mengatakan ya mimpi kali ya, itu adalah beberapa coretan ataupun ayat yang membuatkan PSSI sangat-sangat terasa kecewa ya, dan itu membuatkan bahwa rasa tawar hati ya guys untuk mengambil ya Emil Audero Mulyadi ini sebagai salah satu pemain yang akan dinetralisasikan sebagai pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Disebabkan itu juga ya, ia sudah memberikan satu impak yang sangat besar juga. Seperti mana yang kita tahu guys, PSSI ya, Coach Sinteyong akan mengambil banyak lagi pemain naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Seperti mana yang kita dapat lihat posisi kiper ya, saat ini mereka ingin menambahkan pemain seperti Martin Paes ya, Martin Paes untuk menjadi kiper yang akan membela timnas Indonesia. Begitu juga dengan Emil juga sebagai kiper yang berada di Inter Milan ya. Tetapi apa yang saya dapat lihat, Emil ini adalah sebagai kiper yang menjadi pilihan kedua dan tampaknya akan menjadi orang kata rasa untuk tidak dapat lagi diteruskan ataupun menjadi pemain utama untuk timnas yang dari Italia itu ya guys. Jadi ini membuatkan kebimbangan juga ya, disebabkan beliau tidak dapat meneruskan ataupun menjadi pilihan utama kepada timnas Italia itu juga. Jadi ya, beliau ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi tidak tahulah macam mana guys, disebabkan dengan perkataan daripada ayahnya yang begitu sangat mengecewakan, menyebabkan ya PSSI itu tidak dapat memberikan kata putus sama ada ingin mengambil ataupun tidak ya dari pemain yang akan dinaturalisasi ini, yaitu Emil
Audera Mulyadi ini. Dan saya dapat tahu ayahnya itu berasal dari Lombok. Tapi itulah guys ya, disebabkan dengan kata-kata itu juga yang memberikan sangat yang memberikan sangat kesan yang mendalam ya kepada PSSI juga. Jadi apapun, kalau kita lihat hari ini timnas Indonesia bagi saya sangat lengkap ya, dan seharusnya mereka akan mengambil lagi beberapa pemain naturalisasi untuk menjayakan dan melengkapkan bakal perlawanan pada bulan Juni yang akan menentang yaitu negara Irak dan juga negara Filipina. Dan ini akan menambahkan lagi keseruan karena mereka ingin juga mencapai putaran yang ketiga ya, Piala Kelayakan, yaitu Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau dari segi soal kelayakan Asia, ya Indonesia sudah layak ya. Jadi ini akan membutuhkan juga untuk memastikan timnas Indonesia ini akan terus melonjak dan menaikkan level mereka. Ukurannya ranking mereka pada hari ini daripada 173 sudah naik ke 133, dan saya percaya PSSI juga akan meletakkan target dan juga sasaran untuk menempatkan ya dari segi FIFA rankingnya itu 100 ke atas guys. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Kalau bagi saya cukuplah dengan apa yang ada sekarang, pemain yang akan dibawa dan diambil oleh PSSI, sama ada pemain naturalisasi ataupun beberapa pemain-pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Bagi saya perfectnya, sempurnanya apabila kita melihat kesan dapat memenangi ke atas Vietnam baru-baru ini ya. Jadi itu menampakkan bahwa potensi pencapaiannya tuh timnas Indonesia begitu sangat-sangat luar biasa. Jadi guys, turunkan di ruangan kolom komentar sekiranya ada beberapa info. Jadi itu saja. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.